Pemirsa, sebuah panggung hiburan di lokasi wisata sumber mata air di Kecamatan Pagu, Kediri, Jawa Timur seketika ambruk. Ratusan penonton yang asyik berjoget terjatuh ke dalam kolam. Kepanikan terjadi sesaat setelah panggung yang dijadikan arena penonton roboh. Peristiwa ini terjadi di lokasi wisata sumber mata air di Kecamatan Pagu, Kediri, Jawa Timur. Diduga panggung tidak dapat menahan kapasitas ratusan penonton yang membludak di bagian depan. Akibat robohnya panggung, panitia terpaksa menghentikan pertunjukan hiburan musik. Pihak kepolisian dan pemerintah desa langsung turun tangan ke lokasi untuk melakukan penyelidikan. Pasalnya, acara hiburan musik tersebut diduga tidak berizin. Akan kami lakukan pemeriksaan, pastinya akan lakukan pemeriksaan atas kegiatan ini. Siapa yang bertanggung jawab kegiatan ini, terus nanti akan saya turunkan tim internal untuk Polsek juga terkait kok. Petugas Inafis yang melakukan olah TKP sedikit mengalami kesulitan untuk mencari alat bukti, karena pihak penyelenggara sudah membersihkan area panggung yang ambruk. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, warga harus memutar arah setelah jembatan Batu Jajar Cihampelas ambruk. Perbaikan jembatan diperkirakan memakan waktu hingga 1 minggu ke depan. Jembatan yang menghubungkan Kecamatan Batu Jajar dengan Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat ambruk hingga memutus akses. Sejumlah warga yang sedang melintas terperosok, jembatan diduga ambruk akibat kelebihan beban. Ada simpang siur ini kendaraan harusnya diatur satu-satu, Pak. Ini kendaraan cuman masuknya itu ada yang sebelah situ, ada yang sebelah sini. Jadi gitu ambruk. Warga yang biasanya melintas hanya menempuh 30 menit perjalanan kini harus memutar arah lebih jauh dengan memakan waktu lebih lama, sekitar 1 jam perjalanan. Ini harus muter balik gimana sejauh ini? Ya mungkin harus putar balik aja ya sih kita, ya lumayan lah jam kerja. Jam kerja juga Pak ya gitu. Iya. Pengelola menjanjikan perbaikan jembatan akan memakan waktu selama 1 minggu hingga bisa dilewati kembali. Dari Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Seorang bocah tewas usai terseret arus banjir di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara. Jenazah korban ditemukan usai pencarian selama 4 jam. Seorang bocah 12 tahun dievakuasi warga usai terseret arus banjir di Kecamatan Matangkuli, Aceh Utara, Provinsi Aceh. Korban ditemukan meninggal dunia usai 4 jam proses pencarian. Korban hilang pasca terseret arus banjir di sebuah parit di desa tetangga. Korban yang tidak bisa berenang ditemukan sejauh 2 meter dari lokasi kejadian. Jadi waktu bermain sama anak-anak jam 11, tiba-tiba anak yang lainnya hilang. Yang satu, yang teman-temannya 2 orang itu tiba-tiba kabarin bahwa temannya si ini korban hilang. Jadi sempat dari jam 11 ke jam setengah 3 baru ditemukan dari bawa ke puskesmas Kecamatan Matangkuli. Jenazah korban kini disemayamkan di rumah duka, menunggu banjir surut untuk kemudian dimakamkan. Dari Aceh Utara, Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, banjir bandang melanda 2 dusun di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Akibatnya ratusan rumah warga terendam banjir. Banjir menerjang 2 dusun di Desa Persiapan Pangantap, Kecamatan Sekotong yang merupakan banjir kiriman dari wilayah Lombok Tengah. Derasnya aliran air membuat dusun Bengkang dan dusun Persiapan Kebeng terendam banjir dengan ketinggian air mencapai setengah meter. Selain permukiman warga, banjir juga merendam sawah maupun kebun warga. Sejumlah warga memilih mengungsi ke tempat yang lebih aman. BPBD setempat mencatat 376 kepala keluarga yang terdampak.
Yang surat-surat penting atau harta benda mereka yang anggap penting, baik binatang apa istilahnya peliharaannya silakan dibawa supaya tidak diambil orang lain pada saat ditinggal. Dan yang lain lagi kami himbau supaya mereka pada saat setiap kejadian hujan besar silakan langganan itu yang banjir segala itu mengungsi dulu sementara, mengamankan, membawa barang-barang yang penting. Warga diimbau untuk tetap waspada dan segera mengungsi jika ada potensi banjir dan longsor. Sementara warga bersama polisi mengamankan permukiman warga yang ditinggal penghuninya mengungsi. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, warga Candipuro, Lumajang, Jawa Timur bergotong royong membersihkan material vulkanik Gunung Semeru. Sebelumnya, aliran lahar hujan Gunung Semeru memutus jembatan Minggu petang. Puluhan warga Candipuro, Lumajang, Jawa Timur bergotong royong membersihkan material vulkanik Gunung Semeru di jembatan Jugosari. Batu besar lumpur hingga kerikil sisa aliran lahar hujan Semeru disingkirkan. Sementara kondisi jembatan Jugosari putus akibat dihantam aliran lahar hujan Gunung Semeru. Sementara jembatan ini sangat vital karena menghubungkan dua desa di Kecamatan Candipuro. Akibat putusnya jembatan, aktivitas warga terhambat. Bupati Lumajang Thorikul Haq meninjau jembatan yang rusak di Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro. Bupati memastikan warga yang bermukim di dekat jalur aliran lahar mengungsi karena khawatir terjadi banjir susulan. Ini tadi jembatan limpas yang ke dusun Sumberlangsep, satu desa di Desa Jugosari ini sekitar 15 meter patah, sudah terbelah. Dan terbelahnya saya tadi lihat nampak sekali ada batuan yang ada di atasnya, dan itu pasti kalau dihantam dengan batuan yang begitu besar ya hancur. Sebelumnya Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur kembali memuntahkan lahar dingin yang membawa material vulkanik dari puncak menuju jalur lahar. Aliran lahar hujan ini menghantam dan memutuskan jembatan Desa Jugosari. Letusan sekunder juga terjadi di sepanjang jalur lahar yang disebabkan endapan material vulkanik Gunung Semeru yang masih panas terkena air hujan sehingga menimbulkan asap pekat menyerupai awan panas. Akibat lahar dingin yang menerjang dengan intensitas cukup besar, sejumlah warga yang bermukim di dekat jalur aliran lahar terpaksa mengungsi ke tempat aman. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. 1 bulan pasca erupsi Gunung Semeru, 11 jenazah yang tidak berhasil teridentifikasi akhirnya dimakamkan. Pemakaman massal korban erupsi Gunung Semeru ini menandai proses antemortem resmi ditutup oleh tim DVI Polda Jawa Timur. 8 dari 11 jenazah korban erupsi Gunung Semeru yang tidak berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification Polda Jawa Timur akhirnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Desa Penanggal, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Proses pemakaman sendiri hampir sama dengan pemakaman pada umumnya, hanya saja petugas memberikan tanda nomor registrasi jenazah pada batu nisannya karena ke-8 jenazah ini tidak dapat ditemukan identitasnya. Ke-8 jenazah yang dimakamkan ini hanya berupa potongan tubuh atau body part. Tanda nomor jenazah dimaksudkan untuk mempermudah tim jika kemudian hari ditemukan kecocokan DNA pada korban. Sementara ketiga jenazah yang berhasil diidentifikasi dimakamkan di rumah masing-masing. Ketiganya adalah Samsul Arifin, laki-laki 34 tahun, warga Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Inam, perempuan berusia 65 tahun, warga Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo. Dan Agus Sutrisno, laki-laki berusia 36 tahun, warga Desa Oro-Oro Ombo, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang. Dimakamkan di Desa Penanggal ini ada 8 body part. Jadi 10 yang direncanakan, yang 2 dibawa ke Kajarmuni. Untuk tempat pemakaman sendiri sama kumpul dengan pemakaman umum atau di tempat khusus? Untuk yang di sini, untuk yang di sini bersebelahan dengan pemakaman umum, cuma kita pisahkan di sebelah selatan agar tidak terkumpul dengan pemakaman umum yang lain.
Sementara itu, pemakaman massal bodypart korban erupsi Gunung Semeru ini juga menandai proses antemortem resmi ditutup oleh tim DVI Polda Jatim. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode QRIS dengan aplikasi uang digital Anda. Dan informasi berikutnya, pemirsa, 17 petugas Bandara Soekarno-Hatta terpapar COVID-19. Meski bukan karena varian Omikron, ke-17 petugas bandara tersebut kini dirawat di Wisma Atlet Kemayoran. "17 penghuni indekos Ruko Imperial dan Mogot Kalideres positif COVID-19. Seluruh penghuni indekos tersebut bekerja di Bandara Soekarno-Hatta. Saat ini seluruh penghuni indekos telah dipindahkan ke Wisma Atlet Kemayoran untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Menurut Satgas Bandara, pekerja yang terpapar bukan terkena varian Omikron. Sebagai upaya tracing, pagi tadi puluhan penghuni indekos lainnya juga dilakukan swab test. Selain penghuni, tes COVID-19 dilakukan kepada karyawan, pedagang, dan petugas keamanan. Sejak libur Natal dan Tahun Baru, aktivitas di Bandara Soekarno-Hatta meningkat pesat. Meski telah menerapkan protokol kesehatan, mobilitas penumpang tak terbendung lantaran euforia libur Tahun Baru. Dari 17 petugas bandara yang positif COVID-19, 2 diantaranya adalah petugas administrasi yang kerap berjumpa dengan penumpang. Di Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pembelajaran tatap muka di DKI Jakarta dengan kapasitas 100% dibayangi merebaknya kasus COVID-19 varian Omikron. Ratusan murid SD Negeri Cideng 07 Jakarta Pusat antusias mengikuti pelajaran tatap muka 100% di awal 2022 ini. Pihak sekolah dan suku dinas pendidikan memastikan seluruh siswa maupun tenaga pengajar yang hadir di sekolah melaksanakan protokol kesehatan ketat dan telah mendapatkan vaksinasi COVID-19. Alhamdulillah untuk tenaga pengajar di SDN Cideng 07 semuanya sudah divaksin karena itu merupakan persyaratan kita ya untuk PTM. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta seluruh orang tua untuk terus memantau kondisi kesehatan anaknya selama pembelajaran tatap muka. Wagub mengatakan pihaknya tidak memaksakan murid-murid mengikuti pembelajaran tatap muka jika orang tuanya masih keberatan. Tolong semua keluarga kita, anak saya juga di sekolah masih di SMA 8, dua-duanya mari kita jaga anak kita, pastikan kesehatannya terjaga, tidurnya yang cukup ya. Apalagi selama ini ya, selama hampir 2 tahun mereka belajar di rumah, ini ada suasana yang baru kembali seperti dulu. Epidemiolog dari Griffith University Diki Budiman meminta pemerintah terus melakukan evaluasi terhadap pembelajaran tatap muka 100%. Diki menyarankan agar sistem pembelajaran tatap muka 100% dimodifikasi baik waktu maupun tempat. Tapi kalau 100% banyak, ya, lebih dari 20 ini yang berisiko. Meskipun sudah divaksinasi, karena bagaimanapun kita tidak bisa juga hanya mengandalkan pada vaksin. Jadi ini harus dilakukan kombinasi ya dengan cara pembatasan kapasitas ya dan juga memilih situasi atau suasana PTM yang meminimal risiko yaitu di outdoor ataupun dengan ventilasi dan pembatasan kapasitas. Guna mencegah penularan COVID-19, anak-anak peserta didik diharapkan langsung pulang ke rumah usai mengikuti pembelajaran tatap muka. Tim Liputan iNews melaporkan. Pembelajaran tatap muka dengan kapasitas 100% sudah dimulai, namun masih banyak ditemukan sekolah yang tidak disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Wali Kota Tangerang Arief Wismansyah menegur pihak sekolah karena pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% tidak sesuai protokol kesehatan. Saat belajar, jarak duduk antar siswa di dalam kelas cukup dekat. Sejumlah siswa diminta untuk menggeser bangku dan meja agar tetap menjaga jarak lebih dari 1 meter. Ya, definisi 100% yang kita implementasi adalah kita bagi, kapasitas sekolahnya tetap kita kurangi, tapi kapasitas kelasnya sudah kita mulai 100%.
Walaupun tadi kita lihat ke lapangan masih ada ruang-ruang meja belajar yang kita bisa bikin berjarak. Ya, mudah-mudahan ini dalam rangka mengoptimalisasi pencegahan COVID-19 di ruang-ruang sekolah. Sementara itu, banyaknya pelanggaran protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka 100% di Mandailing, Natal, Sumatera Utara juga membuat Dinas Pendidikan setempat membubarkan dan mengevaluasi kembali PTM 100% untuk 3 sekolah dasar. Saat disidak, pihak sekolah lalai menerapkan protokol kesehatan. Masih banyak siswa yang tidak mengenakan masker dan di dalam ruang kelas, siswa saling berhimpitan hingga tidak mengindahkan jaga jarak. Hal ini membuat Dinas Pendidikan kembali membatalkan PTM 100% untuk tingkat sekolah dasar. Berbeda halnya untuk tingkat SMP dan SMA yang sudah diperkenankan mengikuti PTM 100%. Tim Liputan iNews melaporkan. Percepatan vaksinasi COVID-19 merupakan kunci pelaksanaan pembelajaran tatap muka agar dapat berjalan aman. Upaya vaksinasi pun terus digencarkan di sejumlah daerah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meminta seluruh sekolah terlibat aktif dalam menyukseskan vaksinasi COVID-19 agar percepatan vaksinasi untuk anak bisa tercapai. Hal ini diungkap Ganjar saat meninjau vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun di SD Petra, Pedurungan, Semarang, Jawa Tengah. Meski kini capaian vaksinasi anak-anak di beberapa kabupaten sudah di atas 60%, namun semua kota dan kabupaten se-Jawa Tengah berlomba-lomba menggenjot vaksinasi anak-anak. Jadi kalau saya melihat antusiasmenya anak-anak untuk divaksin menyenangkan. Artinya ada harapan prosesnya lancar, maka tugas saya meyakinkan kepada seluruh dinas di kabupaten kota untuk sesegera mungkin, secepat mungkin. Karena dari pusat vaksinnya datang terus. Maka kalau seluruh sekolah punya ikut berkontribusi, bertanggung jawab melakukan percepatan vaksinasi, nah insya Allah ini akan bisa menjaga anak-anak kita. Pindad Nusa Tenggara Timur menggelar vaksinasi massal COVID-19 di kabupaten dan kota dengan sasaran para pelajar berusia 6 hingga 11 tahun serta masyarakat umum. Kegiatan vaksinasi kali ini menjangkau 10.830 peserta atau 108,3% dari total penerima. Kabinda NTT Brigjen TNI Adrianus Suryo Agung Nugroho mengatakan, kegiatan vaksinasi ini juga dilakukan dari rumah ke rumah warga atau door to door. Vaksinasi COVID-19 khususnya pada anak-anak diharapkan dapat mempercepat herd immunity, terlebih kini para pelajar telah memulai pembelajaran tatap muka. Warga Arab Saudi gembira di bawah salju yang turun di Jabal Al-Laus yang turun sejak akhir pekan lalu. Informasi mancanegara akan hadir sesaat lagi.